ibu kita, oh pasti kalau saya dekat sama ibu saya peluk, saya rangkul. Tapi dalam hal akidah jangan main-main. Gak boleh kita berbicara mengenai akidah. Toh kalau kita mati, emang orang tua kita masuk di kubur sama-sama kita? Enggak. Di hadapan Allah itu masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Tapi itu Bang Suma ya, itu Bang Suma. Dinda J, kamu harus tetap hormat sama orang tua. Hormat Bang, Ya. saudaraku. Tapi Saya- memang apa ya, kolot dan kaku. Saya sudah jelaskan kalau saya sudah kemarin kan sempet kan waktu hari Minggu tuh sebenarnya sudah mulai membaik gitu sebelum dipijaknya lagi tuh kan. Nah saya itu diajak ke gereja kan di sini gitu. Terus saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau. Bahkan sekarang Bang, saya kan belum hafal sholat 5 waktu itu kan Bang yo. Nah itu aku kan sampai buat alarm, oh jam segini aku nanti kaget mau sholat, jam segini aku kaget mau sholat. Apa nih kau nih kayak gitu? Ya pokoknya tidak boleh lah cak itu Bang. Mohon maaf tadi itu, ini loh ibu, aku bilang tadi pengennya sih ngobrol baik-baik cak itu, nah tidak marah-marah cak itu Bang maksudnya. Cuman ternyata tidak baca diajak ngomong cak itu baik-baik. Nggak apa-apa. Bang Suma juga salah. Nggak apa-apa. Minta Saya doa minta Allah, maaf. mohon Iya. dilembutkan. Siapa tahu nanti kan beliaunya bisa ngikuti saya. Kalau saya sudah nggak mau lagi menyembah manusia, memang saya nggak mau lagi. Udah jelas kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak mau kayak mana pun aku nggak mau dah. Bang Joy, saya mau nanya, ini biar ada fakta nih. Apa saja sih yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap kamu sejak kamu mualaf? Saya mau tulis. Yang pertama apa? Ya sebenarnya saya ini Bang Handi kan tidak tahu kan kalau aku mau alaf Bang Handi awalnya. Aku tuh kan sembunyi-sembunyi kan Bang Handi. Tuh, terus setelah aku syahadat itu kan aku balik itu tidak ke rumah. Jadi saya ini Bang Handi di ruko-ruko Tanjung Api-Api tuh Bang Handi arah Gasing itu kan, jadi kan ada ruko kan Bang Handi di situ. Iya, paham di situ. Nah, Nggak, gini aja, apa saja yang dilakukan? Benar diinjak inimu, alat kelaminmu? iyo, nah aku kan Ya, nggak salah, saya injak, udah. Yang kedua apa lagi? Tidak ke situ, digamparnya aku Bang Handi. Digampar, apa lagi? Dipaksa makan babi. Ya dipaksa. Jadi aku kan Dipaksa memang makan babi. Jadi gini, aku sebelum pun aku syahadat, aku tidak galak makan babi lagi. Setelah Bang Juma kasih data itu kan. Nggak apa-apa, nggak, ini saya tulis nih, biar netizen paham. To the point, diinjak alat kelamin, digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja nggak? Iyalah. Dipaksa Dilarang ke sholat. gereja. Iya, terus itu tuh buku sholat apa itu yang warna ungu tuh, buku yang tata cara sholat tuh. Itu kan kemarin kan sempatnya dirobeknya itu kan. Aku Oke, merobek alat, merobek, udah ada sih sekarang, udah ada. merobek buku sholat, buku panduan Iya, sholat. Aku kan Apa lagi? kemarin itu kan kenapa aku digampar? Jadi kan aku kan kemarin tuh apa itu solawat dengerin solawat tuh di YouTube yang Allahumma sholli gitu kan. Aku kan gitu juga kan. Dengerlah dia mama tuh kan digamparnya aku sampai berdarah. Sambil sholat kau digampar. Bukan sambil sholat Bang Adi, aku kan sambil dengerin YouTube, aku menjemin mata sambil rebahan. Itu aku baca solawat saya itu nah Bang Andi. Apa dia yang kau ucap ke itu saya itu? Baca sholawat digampar. Kayak gitu maksudnya. Cuman sampai kemarin kan pada rame lah di sini tuh kan di rumah tuh kan ya ada orang dari Pak RT sama KUA tuh yang ngurusin sertifikat mualaf itu ya intinya nggak terima kayak gitu. Tim hukum ke rumahmu sekarang. Kemarin Bang Hamdi beberapa waktu lalu, sekarang udah enggak ya itu tadi udah aman, surat-surat semuanya udah di katanya Pak yang ngurusin itu udah aman. Nanti kalau emang sudah agak redam itu memang apa dia mau dikasih kayak gitu. Cuman saat ini belum bisa karena tahu sendiri mama aku cak mano tadi. Jadi aku tidak bisa ngomong sekarang. Mama usia berapa, Dek? Udah usia 50-an. Oh, masih muda. Iya, udah 50-an lebih. Iya, masih muda. Masih bisa diajak diskusi baik-baik. Maksudku tuh tadi cak ini, aku kan nih Abang Zuma kan aku dengerin kan sambil rebahan gitu kan di toko kan. Terus apa dia itu? Dia sambil nganterin makanan ya kayak mana kan juga namanya anak mungkin kan. Nah, terus sini aku mau ngomong direbut nyabek. Ngomong cak. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Biasanya itu terjadi. Cuman supaya ibu tahu bahwa Islam dalam memegang akidah itu memang keras. Kalau tidak keras Islam ini megang akidah, sulit bagi Indonesia merdeka dari penjajahan. Sulit.
sulit ajaran Islam ini nyebar ke penjuru bumi kalau kemudian yang Islam ini semuanya lemah. Makanya umat Islam itu memang tegas terhadap kebenaran, itu harus keras. Karena Tuhan mengajarkan itu. Nubuat tentang Islam itu ada di Ulangan 33 nomor 2. Itu Rasulullah datang membawa 1000 orang suci dari Madinah ke Mekah. Hukum yang dibawa adalah seperti tiang api yang menyala-nyala. Nah, itulah dasar pijakan api didirikan. Ulangan 33 nomor 2 itu. Hukum Islam itu seperti api yang membakar semua hukum jahiliyah di atas muka bumi. Islam keras terhadap orang-orang kufur yang ingin kemudian merusak Islam. Tapi Islam damai terhadap siapapun, termasuk orang-orang kafir. Islam mengizinkan orang kafir hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, itu Islam izinkan. Islam izinkan kemudian kita jadi pemaaf terhadap orang-orang kafir, kasih kepada mereka, sayang kepada mereka. Islam itu di Islam. Bahkan Islam mengajarkan supaya anak-anak Islam yang orang tuanya masih kafir untuk taat. Ada perintahnya, Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Itu dalil dalam Al-Quran. Memang Islam itu memegang akidah itu sangat luar biasa. Islam begitu datang, Rasulullah mengajarkan tentang akidah, itu 13 tahun lamanya. Hanya untuk menghantarkan manusia paham dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan telinganya, dengan jasadnya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu 13 tahun. Cinta, sangat sayang kepada saudara-saudara Kristen. Cinta sekali. Sampai-sampai pada masa penjajahan, Belanda berhasil diusir, yang membersihkan rumah ibadahnya orang Kristen itu mayoritas Islam. Gereja-gereja yang ditinggalkan oleh Belanda itu dibersihkan oleh umat Islam untuk ditempati saudara-saudaranya Kristen untuk ibadah. Umat Islam tidak ada pernah membantah, umat Islam tidak pernah membantai orang penganut agama lain tanpa alasan, itu nggak boleh. Begitu juga umat Islam mau diperlakukan sama. Kita saling menghargai akidah, meskipun orang tua, meskipun anak. Itu harus seperti itu. Agamamu agamaku, serumah kita, Jumat saya ke masjid, Minggu kalian ke gereja. Tapi Iya, jangan saling mengganggu akidah. iya, kemarin kan kau tuh jangan kan ikut-ikut ajaran teroris. Terus aku bilang kan, justru aku itu pengen hidup sama kayak Yesus loh, mak, tak gituin. Terus kan dia kan bawa Matius 28:18 tuh, Bang Zuma, yang apa namanya, Yesus itu udah diberi kuasa di surga dan di bumi, kayak gitu kan. Nah, sekarang mana kuasanya Yesus? Nah, terus aku tanya, aku bilang lagi, aku nggak mau loh, mak, diusir sama Yesus. Malahan nanti kalau aku mati, terus dibangkitkan lagi, nanti aku dihisap. Aku nggak mau loh, aku bacain lah itu Bible-nya itu. Di Matius 7:21-23 itu kan, Bang Zuma kan. Yang Kalau sampaikan aja gini, Dek. Kalau Kayak Tuhan sampaikan gini, kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, maka 1000 kali dalam sehari Tuhan itu turun dari langit. Setelah dia datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Indonesia. Terjadwal kita. Terjadwal. Anak-anakku yang ada di Indonesia, ya paman, bapak besok berangkat ke Amerika. Ya paman, itu kalau Tuhan itu bisa jadi manusia itu kayak gitu. Ibu Anda, Ibu Adinda ini, maka Tuhan sekali lagi saya katakan, pagi ada di Makassar, sore ada di Jepang, mungkin subuh ada di Jakarta dan seterusnya. Andai bisa jadi manusia. itu kemarin waktu di toko, aku kan dilempar sama patung kucing itu. Untung aku nggak dilempar sama patung Yesus. Kalau aku dilempar sama patung Yesus, matilah aku. Besar kali kan itu patung Yesus. Ya kayak gitu jadinya. Dan kalau Tuhan itu bisa jadi manusia dan nebus dosa, maka ketika kemudian kemaksiatan kembali muncul di dunia ini, turun lagi Tuhan, mati lagi dia disalib. Iya kan? Benar nggak? Kan dia bisa jadi manusia untuk nebus dosa. Nah sekarang sudah banyak lagi dosa nih. Ya turun lagi, mati lagi. Kan begitu. Masa ada Tuhan turun ke bumi, kemudian dia gagal mengkristenkan Yerusalem. Gagal dong.
Jadi sampaikan ke ibu kita ya, silakan ibu beragama dengan keyakinan ibu, saya tidak ganggu. Ini pilihan saya. Negara kita menjamin setiap pemeluknya, setiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak boleh dipaksa. Gak boleh dipaksa. Lain cerita kalau Dinda ini masih di bawah 17 tahun. Kalau sudah di atas 17 tahun, orang memilih itu hak, tidak bisa diganggu gugat. Gak bisa. Jangan karena begitu sayangnya sampai melanggar hukum. Jangan. Jadi kita harus saling menghargai. Nah sekarang Dinda J ini kan tahu agama yang benar itu Islam. Ada nggak kemudian Dinda ini memaksa? Enggak bang. Enggak. Padahal Dinda J ini menemukan kebenaran. Kalau Islam itu radikal, maka Dinda J mengamuk dalam rumah. Pokoknya semua simbol-simbol Kristen hapus di rumah ini. Gak boleh ada lagi. Gak ada. Kristen itu agama sesat. Andai saja Islam itu mengajarkan Dinda J ini teroris. Buktinya justru beliau ini yang dihantam di rumah. Mana yang teroris sebenarnya? Mana yang teroris? Ya dialah. Nah, makanya agama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya agama itu pendalamannya harus akal. Supaya anak-anak kita itu memegang akidahnya kuat. Nah, coba lihat, ada nggak kemudian orang yang belajar Quran murtad? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang banyak mu'alaf itu orang yang belajar Bible. Kebalik. Kayak mana nonotku mau sembuh tidak besar-besar ini tambah besar nggak sembuh-sembuh, dipijaknya udah 2 kali 3 kali kan. Kenapa harus sasarannya itu sih? Soalnya ya itu kan nggak boleh sunat, aku sembunyi-sembunyi kan aku sunat itu bang. Loh, gimana ceritanya nggak boleh sunat? Suruh baca suruh baca Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Baca Yesaya 52. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat, Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Wahyu 21 27. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk surga. Suruh mama baca. Itu dalil itu. Tidak bisa masuk surga orang yang tidak bersunat. Wahyu 21 27. Tidak bisa masuk rumah ibadah orang yang tidak bersunat. Yeskel 44 nomor 9. Tidak boleh orang masuk ke Yerusalem baru kalau tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1. Mau kemana perginya kalau tidak bersunat? Mau kemana? Yesus datang kepada domba, dombanya bersunat semua. Tidak bisa masuk ke dalam gabungan domba-domba Yerusalem kalau tidak bersunat. Itu jadikan sebagai serigala nyamar domba. Islam bertemu dengan Bani Israel, domba Israel. Ya, tes Bang Zuma, suaranya putus-putus. Oh ya, signalnya merah ya. Ustadz Romi tadi mana? Naik kembali Ustadz Romi. Itu signal Jadi, Bang Zuma. saya yang undang beliau itu, Ustaz Romi itu. Ya, silakan naik kembali Ustadz. Beliau itu di Palembang. Gitu loh. Ustaz Romi naik lagi. Jadi moderator mungkin nggak kenal gitu. Bang Juma kena report pula lagi, aduh. Cuma emang aku juga salah sih Bang Handi. Kan Ustaz Romi. Aku sebenarnya Bentar deh. juga. Signal kan dah, signal. Kurun dah signal. Aku yang bersunat, aku pula kau tombak. Tidak sih Bang Zuma, cuman aku juga salah juga sih. Kemarin kan aku kasih tahu. Kan aku juga dapat kebenaran kan nggak secara instan cah itu. Cuman aku kemarin bilang kan, ada 2 Yesus di situ, Mak. Aku bilang cah itu kan. Jadi kasih Bagus. tahu. Aku bilang cah itu kan. Kalau Mama nak ngikut Yesus,
Yesus yang mana dulu, Mak? Yesus anaknya Bunda Maria manusia suci, dia utusan, atau yang mana? Atau Yesus versi Paulus, Mak? Aku bilang cak itu kan. Aku bawa juga, aku kasih tahu lah itu dia di dalam Bible itu ayat-ayatnya cak itu. Mama buat ini, Mama bawa itu ditulis kapan, Mak, kitab itu? Aku bilang cak itu kan udah. Nanti Mama kalau tidak ngikutin, justru tidak mengikuti Yesus, itu nanti Mama diusir loh. Aku udah bilang cak itu, Bang. Wah, marahlah dia. Aku juga salah sih soalnya. Enggak, maksudnya enggak pelan-pelan. Mama itu loh, aku bilang kan, Mama itu loh, itu Bapak katanya kan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 aku sampai bilang cek itu kan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Nah, aku nggak mau loh, Mak, nggak mengikuti keinginan Bapakku. Kalau kita, Mak, tetap di Kristen, berarti Bapak kita itu Bapak Paulus, Mak, bukan Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang cek itu kan. Gitu, marah lah dia, sesat ya, gitulah ya, aku juga salah sih. Ya, sudah benar itu, Dek. Intinya jangan mau menyembah manusia. Itu intinya. Ya aku juga bawa itu kemarin kasih tahu kan, Galatia 3:13 juga. Aku nggak mau loh, itu kan di situ kan terkutuk. Siapa mah yang terkutuk? Aku bilang cahit. Marah loh dia. Kali kelakuannya. Bang J, Ntar dulu saya simpulkan dulu ya kelakuannya ya. Jadi mualaf ini memang rata-rata mengalami perlakuan tidak baik dari orang terdekat dia, termasuk keluarga dan orang tua. Jadi saya tadi ada 6 item ini, diinjak alat kelaminnya sejak dia mualaf ya, baca selawat digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja, dilarang sholat, merobek buku panduan sholat. Ini kok perlakuannya sudah kayak teroris banget ini gitu loh. Lempar Anda satu lagi. Iya. Dilempar kucing, patung kucing. Yang kedua, Dilempar apa? dilempar patung kucing. Dilempar patung kucing. Iya, tadi dia sebut tadi. Patung kucing, Jay. Itu loh, Bang. Iya, yang tangannya manggil-manggil itu dengan kalau di toko. Tangannya Oh, oke, dilempar Warna patung merah kucing. itu loh. Dia paham. Ada 7 loh ini. Ini kayak teroris gitu loh. Cuman kan memang itu mungkin bentuk sayang atau kasihnya seorang orang tua yang memang kecewa cak itu, Bang Andi. Cuman kan aku juga udah tidak mau lagi. Aku sampai bilang loh, Bang Andi, aku udah kasih sajiin loh yang dari Bang Zuma itu di Yohanes 8:44 tuh. Berarti apa itu? Iblislah yang menjadi bapakmu gitu kan, Bang Zuma ya. Dan kamu Iya. ingin melakukan Kehendak. keinginan bapakmu. Ia adalah Nah. pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran itu kan. Kebenaran. Nah, Betul. aku udah hafal ayat-ayat itu, bahkan periodisasinya pun aku sudah tulis sampai hafal loh di otakku itu. Memang bukan ini loh, bukan Yesus yang asli yang disembahkan begitu. Aku sudah menemukan kebenaran itu. Aku kalau nggak mempelajari Bibelku, nggak mungkin lah aku mau syahadat. Aku syahadat bukan karena aku belajar Al-Quran, nol. Tapi karena aku belajar Bibelku. Orang di Bibel sendiri kok yang bilang, cak itu. Kayak mana lah? Bang J, Iya. Bang J. Maaf ya Bang J, sebelumnya saya mencoba memasuki ranah persoalan Bang J. Iya, saya rasa memang Bang J sudah dewasa, bebas menentukan pilihan dan itu memang dilindungi oleh HAM undang-undang. Saya rasa persoalannya Bang J ini perlu memang diselesaikan secara kekeluargaan Bang J. Nah mungkin sebelum Bang J untuk memilih untuk pindah, itu mungkin Bang J melangkahi pihak keluarga. Nah bagi saya memang tidak boleh kita melangkahi pihak keluarga karena di sana banyak perasaan-perasaan. Nah perasaan-perasaan keluarga itulah tersentuh, makanya terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Nah saya rasa mungkin Bang J tolonglah selesaikan secara kekeluargaan. Itu saja pada inti yang mau saya sampaikan biar clear semua. Abang Kristen kah? Iya. Saya objektif dalam berpikir. Iya. Iya, tadi nggak mau membawa ranah keluarga ke forum ini sih, Bang. Cuma kan tadi aku lagi online terus ada mama gitu aja, nggak ada niatan mau bawa ke sini enggak sama sekali sih. Itu aja.
Kalau yoga, Anda mengalami apa yoga sejak memeluk Islam? Kalau yoga apa yang Anda alami? Seperti Jaika? Yoga menjauh kali ya? Iya bang, Ya, kalau Anda sendiri apa yang Anda alami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dia yoga apa yang Anda alami? Oh iya. Kalau kejadian sama seperti CJ ini, ya hampir sama lah kan, cuman ada berbeda kasus lah kan. Kalau CJ kan sampai di apa nonutnya, sampai nggak berfungsi kan. Kalau aku sunatnya itu nggak dipermasalahkan, yang sunat itu kan yang dipermasalahkan itu cuman apanya, cuman kayak keimanan tadi kan itu yang dipermasalahkan gitu. Kalau Bang J kan nonotnya kan dipukul tuh. Kalau aku dipukul kayak gitu nggak sampai lah gitu kan. Cuman kalau mamaku itu memukul-mukul nggak mau, deh paling keluarga aku lah, abang-abangku ditumbuh gigiku sampai berdarah kan. Nah itunya yang apa yang terjadi dalam diriku. Kalau dibakar itu yang dibakar ayat untuk mengaji itu kan apa namanya buku apa nama Tuntunan buku itu? sholat. Iya. Tuntunan sholat. Iya, dibakar itu sama sejadah itu sudah pastikan dibakar, dan 2 kali itu dibakar sama mereka gitu. Tapi kalau yang parah kayak si J yang sampai dipukul nonot ini nggak ada terjadi sama aku. Oh, jangan bilang nonotku nggak berfungsi loh yoga. Nonotku masih berfungsi, cuman belum bisa digunain. Cak itu baru. Oh, ya itulah kan dipijak dia kan nggak berfungsi, payah berfungsi ini itu. Udah. Masa depan lo itu Bang J. Artinya yoga ini mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Ya udah, apa-apa itu aja sih. Iya Siap. Bang. Ya, Bang Zuma. itulah teman-teman Kristen Anda dengarkan. Sedangkan banyak ada kok orang yang murtad. Si Udin murtad itu nggak diapa-apain sama orang tuanya. Banyak yang murtad juga nggak diapa-apain. Banyak keluar masuk sama kita, orang tuanya nggak pernah kerasan sama anaknya begitu. Bahkan lebih didekatin, dia silaturahmi yang baik begitu. Akhirnya anaknya kembali lagi. Oh ini kebalik banget ya gitu. Semua itu tergantung dari karakter keluarga sih. Aduh. Ini si Jai ini kalau mau pisum ini, kalau si Jai ini dia mau bawa ke ranah hukum, ya masuk ini barang. Tergantung si Jai aja sih. Si Jai kalau mau bawa ke ranah hukum, ya selesai sudah. Tinggal pisum aja udah. Enggak Bang Handi, kasihanlah mamaku Bang Handi. Siapa tahu kan pelan-pelan nanti aku ngelihat, kalau aku kan katanya kan agama sebelumku kan kasih. Justru aku mau mengajarkan bagaimana saya mendapatkan ajaran kasih itu kan. Mana tahu kan nanti aku pelan-pelan tetap aku sayangi, tetap aku lakukan kegiatan sebagai seorang muslim. Mana tahu kan nanti hatinya luluh, minta doanya aja Bang Handi. Mana tahu kan ikut juga Bang Handi kayak gitu. Tapi aku nggak mau Iya. visum begitu. Masya Karena kasihan juga Betul Bang itu, Handi. betul. Aku nggak mau apapun yang dilakukan oleh mamaku, yaitu dia Iya. mamaku. Dia gini bang, banyak dipertimbangkan itu bang, seperti yang dialami si J ini sama sepertiku sama dipertimbangkan. Di satu sisi kan keluarga, pahamnya aku J pertimbanganmu kan. Cuman gini loh J, kau harus antisipasi juga J kayak aku ini J. Maksudnya itu kan kau kasihlah alamatmu kan. Jadi kalau ada apa-apa terjadi sama kita, bisa mereka membantu gitu loh maksudku J. Kayak Iya, gitu. aku tahu yoga. Cuma cak ini yoga sekecewa-kecewanya orang tua. Hanya omong aja sih. Kau juga kan mau dibunuh misalkan kayak gitu. Nggak mungkin lah mereka itu mau ngebunuh kita. Mana ada mereka mau ngebunuh kita? Agama kasih masa ngebunuh kan? Nggak mungkin lah itu. Kayak gitu kan. Kita tunjukkan aja ajaran kasihnya. Memang sekarang masih canggung, tapi kan pelan pasti juga orang akan cak ini ternyata kayak gini yo kan cak itu. Jadi kita tunjukin aja kayak mana sih sebenarnya ajaran Islam ini yang katanya teroris. Mana ada aku buat rakit bom? Enggak ada lah. Mana ada? Enggak ada lah itu. Agama teroris. Ini tadi netizen dibawa langsung aku yang salah. Ini kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau si J mau melakukan itu, ini masuk ranah hukum. Masuk. Tapi si J tidak melakukannya karena dia masih sayang sama orang tuanya. Itu loh.
Netizen kok suka mengadili orang ya? Masya Allah. Lanjut. Sampai kapan nonotmu dipukul kayak gitu kan? Ya Sampai udah, kapan? udah, jangan kau minta dipukul lagi. Tambah besar nonot kulo, udah besar kan. Bukan kayak gitu Jangan- loh kan. Cukup udah ini, udah cukup, udah cukup. Oh ya udahlah. Udah, jangan dibahas lagi nonot. Urusan nonot di belakang aja. Kita yang lain aja. Ya, Bang Zuma. Iya. Bang Zuma. Adik-adik kita silakan Bang. Ya, yang pada intinya kemudian betul lakukan aja pengabdian kepada orang tua. Jadilah Islam yang benar. Jangan juga ibadah karena pada Allah saja. Apapun yang terjadi, bismillah. Ya, jangan mau pamer ria. Ini loh saya sopan, sekarang bicaranya bagus, jalan saya begini. Jangan. Itu enggak Islam. Yang betul itu adalah benar-benar mendalami Islam dengan baik. Belajar akhlakul karimah. Beli buku akhlakul karimah di Islam. Pelajari itu. Beli sirah nabawiyah. Baca baik-baik pelan-pelan. Dalami itu. Pelajari tata cara salat yang lengkap seperti apa. Selama orang tua belum membunuh dan tidak mengancam kemudian secara kontinu setiap saat mengganggu akidah, jalankan aja hidup berdampingan, silakan. Tapi kalau ada apa-apa ingat, dirimu itu Islam. Islam itu seibarat satu tubuh. Islam itu begitu. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas. Saban hari besok ada terjadi samamu, jangan salahkan umat Islam kalau datang ke rumah. Karena Islam itu begitu. Islam itu satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun merasakan. Pernah nggak ada orang sakit gigi bisa nyenyak tidur? Nggak bisa. Semua akan merasakan. Itulah Islam. Makanya hati-hati. Bersinggungan dengan Islam secara akidah, hati-hati. Karena Islam itu jihad, agama berjuang dia. Gak bisa disentuh. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Jangan pernah disentuh. Islam itu cukup menyayangi kita. Kita hidup minoritas, kita disayangi sama umat Islam. Cobalah berpikir rasional. Presiden kita udah berapa orang? Islam semuanya kan? Ada nggak dia melakukan intimidasi kepada minoritas? Tak ada. Diperlakukan sama semuanya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada itu. Kalau memang ada di dalam Islam itu melakukan intimidasi terhadap agama lain, maka saudara-saudara sudah merasakan sebagai umat minoritas. Kan tidak ada. Itu cerminan bahwa agama Islam itu bukan agama semena-mena. Jadi silakan Dinda J, silakan hidup bersama dengan orang tua. Kamu harus memperlakukan orang tua kita itu dengan baik. Al-Quran menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmi wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya. Dengan cara apa? Ma'rufa. Dengan cara ma'ruf. Ya, bergaullah dengan keluargamu, dengan kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau adik ini sudah nggak tahan, akidahnya senantiasa selalu mau dihancurkan, tinggalkan rumah itu. Tinggalkan. Siap Makassar menampung Anda. Sini, di atas gunung. Banyak teman di atas itu. Banyak kera liar, monyet liar di atas gunung bisa jadi teman. Lebih baik berteman sama binatang-binatang piaraan yang tidak mencelakai akidah daripada hidup serumah dengan keluarga, dengan darah daging kita sendiri, tetapi mereka ingin membinasakan kita di kehidupan berikutnya. Jangan mau. Jangan mau. Akidah harus kita pegang teguh. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqamah, Allah mengatakan beritakanlah kepada mereka kabar gembira tentang surga, maka mereka akan kami masukkan ke dalam jannah, bil jannah kata Allah. Itu Quran. Ya, sesayang-sayangnya kita sama orang tua, sayang-sayangnya kita kepada anak,
Kita meninggal, paling seminggu, sebulan, 2 bulan meneteskan air mata. Setelah itu ya paling doa, ingat. Jadi yang mampu menyelamatkan kita itu adalah diri kita sendiri, akidah kita yang menyelamatkan. Maka kita harus tunduk kepada akidah yang kita pegang sekarang ini. Begitu juga pesan saya nih sebagai ketua pembina pembina apologet Islam Indonesia dan juga sebagai ketua umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya mengingatkan nih kepada adik-adik Kristen supaya kalian itu tidak goyah. Pelajari Biblemu dengan secara seksama, dengan teliti, dengan rutin, rajin. Pelajari Bible itu. Disitulah kebenaran itu. Kamu belajar tentang Bible, tapi dengan akal. Jangan cuman ke gereja tok, jangan cuman sekolah minggu tok. Baca Bible itu, dalami baik-baik. Apa sih di dalam Bible ini? Baca, jangan cuma mendengarkan ajaran kasih, nyanyi-nyanyi, Yesus Tuhan menyelamatkan kita, juru selamat kita, juru selamat dunia. Itu aja terus. Pelajari Bible. Di situ ada kebenaran yang akan mengungkap sebenarnya itu apa yang harus Anda lakukan. Nggak perlu belajar Quran dulu, nggak perlu belajar Quran. Pelajari Biblemu supaya kamu tidak goyah untuk menerima Islam. Pelajari Bible, dalami Bible. Jangan cuma dengarkan orang tua, cuman mendengarkan ajaran nenek moyang, ikut-ikutan ke gereja nggak ngerti apa maksudnya, cuma nyanyi-nyanyi doang. Jangan, pelajari Bible. Ini nasihat dari saya, Zulkifli M. Abbas, pembina kemudian dari Apologet Islam Indonesia, meminta kepada generasi muda Kristen, beli Bible, pelajari Bible, di sela-sela waktu kalian ada, buka Bible Anda, pelajari baik-baik, utamanya perjanjian lama dan utamanya perjanjian baru. Pelajari di situ. Kitab Wahyu itu dalami baik-baik. Apa sih di kitab Wahyu ini? Pelajari baik-baik itu. Nanti Anda akan dihantarkan kemudian untuk sampai kepada kebenaran. Berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Nggak usah Tuhan mana, nggak usah Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, nggak usah. Niatkan aja, ya Tuhan, penciptaku yang menciptakan alam semesta ini, berikan petunjuk kepada aku. Aku ingin belajar Bible ini. Enggak usah kau sebut Yesus, enggak usah. Jangan, kepada Tuhan aja. Wahai Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Aku ingin mendalami kitab ini. Benar, pasti mendengar, pasti melihat. Baca, pelajari Bible pelan-pelan. Ya, pelajari. Pelajari Bible. Tapi tolak ukur menelaahnya adalah akal. Bukan dogma lagi, bukan doktrin lagi. Kalau mau doktrin ke gereja. Tapi kalau Anda belajar sendiri, belajar. Pelajari Bible dimanapun Anda berada. Ada sela waktu, buka Bible. Udah Zuma, cukup. Pelajari itu baik-baik. Udah turunkan. Iblis. Kenapa? Saya nyuruh orang baca Bible kok iblis? Baik-baik. Toh selama ini kalian tidak baca kan? Jujur aja. Ya Bang Suma, saya nggak baca. Saya cuma dengar-dengar dari pendeta. Berhenti yang kayak gitu, berhenti. Yang sekarang Anda lakukan adalah sebagai generasi muda yang hebat, generasi Kristen yang top. Pelajari Bible baik-baik. Pelan-pelan. Selembar demi selembar Anda baca, Anda selami, Anda pikirkan, Anda renungkan. Minta doa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Minta kepada hakikat itu. Setelah Anda menguasai, datang ke sini kita berdiskusi. Gitu. Bantah kami apologet Islam dengan materi-materi yang Anda dapat. Saya jamin Anda akan dimenangkan. Disenangkan, Anda akan dimerdekakan. Tengok aja bagaimana Bang J belajar Bible. Dia pelajari pelan-pelan. Nah, cuman kena ujian dia. Karena barang yang paling berharga jadi gepeng sekarang ini. Nanti bawa ke bengkel aja deh untuk diperbaiki. Nanti di Diko di sana untuk yang bengkok-bengkok itu diluruskan lagi. Gak usah khawatir. Gitu ya. Jadi senjatanya J sekarang besar.
J? Besar. Paman, besar paman. Jangan khawatir. Bagaimanapun besarnya seorang laki-laki dan sekecil apapun seorang perempuan, dia mampu menelan laki-laki sebesar apapun laki-laki tersebut. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Oke? Khusyuk aja beribadah. Sebesar apapun seorang laki-laki, sekecil apapun seorang wanita, dia mampu menelan laki-laki. Ingatlah itu nanti. Nanti kalau ketemu dengan perempuan, baru kau bilang, benar juga kata Bang Zuma, ya. Istri saya kecil, pendek, tapi kok bisa telan saya juga, kayak gitunya. Jadi nggak usah khawatir, jangan kau pikirkan itu. Kalau perlu mama injak lagi dong, biar lebih besar. Banyak orang yang Pijak lagi cukup. Aduh, udah cekut-cekut. Linu. banyak orang di barat mau besarkan itunya susah. Nah, kamu spontan, gratis lagi nggak bayar. Ada itu yang melakukan suntik segala macam untuk kasih besar itunya, si Ucok. Tak besar-besarnya, malah tambah loyo. Nah, kamu spontan dipijak dengan pijakan surga di telapak kaki ibu, membesar dia. Ini saya sudah mikir-mikir ini, saya sudah mikir, jangan-jangan yoga juga mikir kayak gitu. Mama injak aku juga dong. Iya Yok, gitu juga Yok. Nggak ada aku, nggak ada mamaku minjak. Kirain nggak apa-apa, kirain kata mamaku. Mama pijak aku juga dong, Ma. Aku juga ingin Cuman kayak besar. gini ya, kayak gini kata mamaku kan. Kenapa kau sunat, kata mamaku gitu kan sebelumnya. Nggak apa-apa mak untuk buang-buangkan nasi-nasinya. Oh kayak gitu, nggak apa-apa sama mamaku. Nggak sampai diinjak kayak gitu karena Ucokmu makan juga rupanya. Kalau kau makan, kok ada nasi-nasinya? Karena gini loh Gurunda, apa kan kan di Kristen kan memang ada itu bolehnya sunat kan, nggak ada permasalahannya gitu loh. Iya. Ya gitu ya, Dinda J ya, nggak usah dikhawatirkan. Dan juga teman-teman muda Kristen, silakan adik-adikku pelajari Bible Anda baik-baik. Jangan malas belajar Bible. Ketika pendeta memberikan sebuah data, mereka khotbah, catat, habis itu pelajarin baik-baik. Dan satu pesan lagi, ketahuilah bahwa firman Tuhan itu tidak bisa direvisi dan dikoreksi. Itu dulu, pikirkan itu baik-baik di renung hati, bahwa firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi, apalagi yang koreksi dan yang merevisinya adalah manusia. Sementara kitab Anda, hampir setiap episode ada revisi dan ada koreksi. Kalau menurut saya, itu sudah bukan disebut kitab suci, karena sudah mampu dikoreksi oleh manusia. Artinya, ada sebuah kitab yang dikoreksi oleh manusia sama dengan manusia sedang mengoreksi Tuhan. Apakah pantas perkataan-perkataan Tuhan dikoreksi oleh manusia? Atau jangan-jangan kitab Anda bukan firman Tuhan? Saya kira begitu ya. Adik-adik sekalian, saya pamit sejenak untuk ibadah. Di sini waktu asar 10 menit, 15 menit kita kembali lagi. Silakan. Ya, Bang Jip, monitor Bang Jip. Monitor, abang. Ya, ada saya di sini. Aduh, gara-gara sering nutup mata ini. Silakan Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih deh, silakan. Oke, saya pamit juga. Terima kasih Bang Suraya telah menjawab pertanyaan. Makasih. 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 Iya. Bang, Oh.